Baik, sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami berkumpul di sini dalam rangka kami mau mengantar jenazah dari Bapak Pendeta Paul Zakaria almarhum ke tempat peristirahatan terakhir. Namun sebelumnya kami mau bersyukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini. Kami memuji nama-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu, supaya kami semua dan khususnya keluarga boleh terus mendapat penghiburan yang sejati dari Roh Kudus dan dapat dikuatkan, supaya dalam keadaan seperti ini pun kami tetap mengucap syukur, dalam keadaan seperti ini pun kami tetap mempermuliakan nama-Mu. Roh Kudus ada di tengah kami, urapi kami setiap apa yang kami lakukan, biarlah itu berkenan di hadapan-Mu. Mulai dari puji-pujian, pemberitaan firman sampai kepada pemberkatan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan di perjalanan kami percaya Engkau juga mau tolong kami, mengawal kami Tuhan, supaya segala halangan, rintangan di dalam lalu lintas atau apapun dapat dihalalkan, kami boleh tiba dengan selamat nanti. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah pelepasan jenazah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita nyanyikan lagu nomor 2 dari buku ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Agar semua
Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, akulah karyamu Yesus. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur padamu Yesus, kami bersyukur padamu. Di tengah suasana seperti ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena ada pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita bahwa satu kali kelak kita akan bertemu Tuhan. Amin. Ada perjumpaan yang manis, ada pertemuan di udara. Sebab itu mari dengan sukacita kita nyanyikan lagu nomor 1. Ada pertemuan di udara. Haleluya. Lagu nomor 1 dari nyanyian penghiburan. Mari katakan bersama. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu bersama jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegembiraan dan anak-anak yang seperti kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu bersama jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegembiraan dan anak-anak kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu ketemu bersama jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang bukan adalah kegembiraan anak-anak yang kita pertemuan di dan anak Allah dan anak-anak yang kita pertemuan di. Sekali lagi katakan, dan anak-anak yang kita pertemuan di udara. Haleluya. Semua kita rindu akan hal itu. Walaupun sementara kita hidup, yang kekasih orang tua kami Om Paul sudah bersuka cita bersama Tuhan. Tetapi kita yang masih hidup, kita harus lanjutkan perjuangan beliau yang sudah menanamkan iman bagi kita semua dan kita akui itu. Maka kita harus masuk dalam rencana Tuhan. Silakan duduk, siapkan hatimu untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita buka lagu nomor 3 dari buku nyanyian penghiburan. Ajarku berharap, ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya kepadamu. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap
tatkala kita sakit sembuh, tatkala kita susah kita mendapat pertolongan, tatkala kita dalam kesesakan diberikan kelegaan. Tapi seringkali kita tidak sadar bahwa kematian orang benar itu pun mujizat. Karena tidak ada satu manusia yang dapat mencabut nyawa manusia selain daripada Tuhan. Kalau Om Paul dalam penderitaannya diberikan kelegaan, istirahat dari segala tugas, segala pekerjaannya, ini pun mujizat. Ini rencana Tuhan. Mari kita makin berdiri, kita nyanyikan refnya saja. Untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan mengantarkan jenazah Om Paul di peristirahatan terakhir. Biarlah firman ini juga menjadi kekuatan tersendiri bagi kami semua. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin membaca Mazmur 40. Mulai dari ayat 1 dan seterusnya. Syukur dan doa. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku, memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Dari ayat-ayat ini mau mengatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan akan datang mendengarkan permohonannya. Lalu kemudian sekiranya orang tersebut memang berada di dalam satu kubangan lumpur dosa, Tuhan berkenan mengangkatnya, lalu kemudian meletakkannya di tempat yang kering,
di tempat yang nyaman, di tempat yang landasannya kuat, yaitu disebut sebagai batu yang kering. Kemudian juga menghindarkannya dari kebinasaan akibat dosa tersebut. Dan lebih jauh kemudian Tuhan membimbing langkah kita. Kepada Tuhan yang seperti inilah hati kita seharusnya menanti-nantikan kehadirannya. Kemudian di ayat yang berikutnya, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Saudara, dari ayat ini jelas Alkitab mau mengatakan bahwa setelah Tuhan mengentaskan kita dari lubang kebinasaan, maka Tuhan akan menyertai kita dengan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Dan hari demi hari kasih-Nya tak berkesudahan, sehingga tak dapat dihitung satu persatu. Dan itu sebabnya kita perlu percaya dan mempercayakan hidup kita. Demikian juga untuk ayat selanjutnya, Engkau tidak berkenan kepada kurban sembelihan dan kurban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dan dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Saudara, Tuhan tidak menempatkan kita dalam satu kewajiban ritual keagamaan dengan segala hukum, tata cara, tradisi, ancaman hukuman hanya untuk mendapatkan keselamatan atau kehidupan kekal. Karena Tuhan melalui putranya, Dia sudah lakukan penebusan, sehingga kita yang di dalam Yesus Kristus, nama kita sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Dan sebagai gantinya, hukum dan firman itu sudah dituliskan di dalam hati kita sebagai jaminan. Tidak sebagaimana orang lain untuk bisa mendapatkan keselamatan, kehidupan yang kekal harus melakukan semua tata cara, tradisi, kewajiban, hukum, keagamaan. Tetapi kita tidak. Kita percaya kepada Yesus, maka sesungguhnya nama kita sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Dan kemudian hukum itulah yang kemudian ditanamkan, dituliskan di dalam hati kita. Dan itu sebabnya pula kita bisa melakukan semua kebaikan, bukan karena untuk mendapatkan keselamatan, tapi sebagai ungkapan syukur oleh karena kita mendapatkan keselamatan. Dan hal ini memudahkan kita untuk melakukan semua kehendak Tuhan. Oleh karena hukum sudah dituliskan di dalam hati kita, itu memudahkan kita untuk melakukan semua kehendak Tuhan. Jadi kita melakukan kehendak Tuhan bukan karena kewajiban dan keharusan, melainkan sebagai wujud syukur kita oleh karena telah menerima kehidupan kekal itu.
Sementara kita masih ada di dalam dunia, sementara kita masih terus melakukan apa yang harus kita kerjakan di dalam dunia, tetapi di dalam Yesus Kristus nama kita sudah ada di sana. Dan itu adalah jaminan. Demikian juga kalau kita melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Om Paul, itu adalah bukti nyata. Sebagaimana yang disampaikan di dalam firman oleh Pak Yusak, berbahagialah orang yang bisa melihat ke depan. Dia sudah melihat bahwa kitab sudah mencatat namanya. Dan kemudian hukum-hukum itu sudah ada di dalam hatinya, sehingga jalannya lurus dan terus bisa melakukan kebaikan untuk memuliakan Tuhan. Ayat berikutnya, aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bukan tidak kutahan bibirku, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan, keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasihmu dan kebenaranmu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Ketika hukum itu sudah ada di dalam hatinya dan anugerah keselamatan itu dia bisa lihat jauh di depan sana, sementara hidup seterusnya selama ada di dalam dunia itu ada penyertaan dan kebaikan Tuhan, maka mulut kita tidak akan pernah berhenti untuk menceritakan perbuatan yang ajaib yang dilakukan oleh Tuhan. Dan itu juga yang kita lihat dalam satu kesaksian tadi malam, bagaimana Om Paul dia harus melayani di tempat yang paling tersembunyi, yang mungkin bahkan di peta nggak ada, dan bahkan yang dilayani anak-anak sekolah minggu. Karena sudah nggak tahan lagi, sehingga harus mengorbankan waktu, tenaga, biaya untuk menceritakan kebaikan Yesus. Nggak tahan lagi untuk diam. Bahkan kepada jemaah yang besar, kesaksian melalui video tayangan semalam kita bisa melihat di dalam kondisi yang sangat lemah, tetap saja sampaikan kebenaran firman Tuhan kepada jemaah yang besar. Itu karena anugerah Tuhan. Amin. Karena anugerah Tuhan. Dan sebagai penutup di ayat yang terakhir yang kita bisa baca di ayat yang ke-16, biarlah bergembira dan bersuka cita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Amin. Kesaksian terakhir dari seorang yang sudah mengenal Tuhannya dan sudah melakukan kehendak Tuhan. Dalam semua situasi tetap ada satu kegembiraan. Karena semua yang ada di dalam dunia ini kalau dibandingkan dengan keselamatan yang ia cintai itu tidak ada artinya sama sekali. Selama keselamatan itu benar-benar bernilai berharga sekali. Sehingga di akhir dari perjuangannya, ketika orang lain mengatakan I'm finished, tapi tidak dengan Om Paul. Om Paul tetap mengatakan Tuhan itu besar. Itu sebabnya hari ini kita akan mengantarkan beliau ke peristirahatan terakhir dengan kemenangan. Amin. Bukan dengan kesedihan. Dan kita tetap akan melangkah dengan kemenangan. Dan terutama untuk anak cucu mantu, terutama anak-anak. Karena memang ini satu kewajiban terakhir sebagai anak laki-laki untuk menguburkan orang tuanya. Menguburkan dengan kemenangan.
Dan itulah juga yang menjadi kerinduan kita bersama. Amin. Kiranya ayat firman Tuhan ini terus menguatkan kita sepanjang perjalanan kita sampai ke pemakaman, bahkan sampai nanti berakhirnya seluruh rangkaian acara. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur oleh karena kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami. Sehingga hari ini ketika kami mau melakukan satu prosesi terakhir, yaitu memakamkan Om Paul, kami melihat kemenangan besar. Kami melihat kemenangan besar dan kami bersuka cita. Demikian juga anak-anak hamba-Mu pada saat ini berdoa secara khusus. Berikan kekuatan dan juga rasa kemenangan yang besar ketika melaksanakan tugas tanggung jawabnya yang terakhir, yaitu menguburkan orang tuanya. Berikan berkat-Mu, berikan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam perjalanan, bahkan di dalam prosesi terakhir nanti, bahkan sampai pulang nanti ke rumah masing-masing. Berkat-Mu tetap menyertai, damai sejahtera-Mu tetap akan menyertai, dan bahkan untuk seterusnya Engkau akan tetap menyatakan siapakah Engkau di tengah-tengah keluarga. Sehingga kemenangan demi kemenangan bagi kami yang terus mengalami perjuangan dalam kehidupan ini akan tetap kami raih. Haleluya. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami menutup acara pelepasan jenazah ini. Haleluya. Amin. Amin. Saya kembalikan lagi kepada Tuhan. Terima kasih, kita sudah menerima kebenaran firman Allah, khususnya bagi keluarga. Biarlah ini menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita semua, khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Kita akan segera mau menuju ke tempat peristirahatan terakhir dari Bapak Pendeta Paul Sakariah almarhum. Namun sebelum peti jenazah ini dibawa ke mobil jenazah, kami persilakan keluarga untuk mungkin foto bersama, dan biar jalan untuk ini dipersiapkan. Sampai kita foto bersama dan sementara